Oke, baik. Kita akan mempelajari tentang kanon Alkitab Perjanjian Lama. Ya, topik kita ini adalah tentang kanonisasi PL. Mengapa kita perlu mempelajari kanonisasi atau kanon? Karena tujuannya adalah supaya kita mengerti dari mana latar belakang asal-usul sejarah proses pembentukan daripada kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama secara khusus. Ya, pada bagian ini tentu kita akan memahami dulu. Pertama adalah apa pengertian atau definisi daripada kanon itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan membahas hal ini dalam 3 pengertian ya. Saya akan memberikan 3 penjelasan mengenai pengertian atau definisi daripada kata kanon itu sendiri. Yang pertama itu adalah arti secara etimologis ya. Apa itu kanon? Dalam arti secara etimologis, kanon berasal dari kata Yunani kanon ya. Ditulis dengan kata kanon itu artinya bulu. Nah, karena pemakaian bulu dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, ya maka kata kanon ini dipastikan memiliki arti harafiah sebagai tongkat atau sebagai kayu pengukur atau penggaris ya. Kalau kita melihat dalam Yeskel pasal 40 ayat 3 ada referensi di sana mengenai tentang tongkat pengukur. Itu yang pertama, arti daripada kata kanon secara etimologis. Yang kedua, arti secara figuratif ya. Jadi kita melihat yang kedua, kata kanon juga ini memiliki pengertian secara figuratif yang artinya figuratif itu sebagai peraturan atau standar, norma, kaidah dalam etika, kehidupan, dalam sastra yang ada pada saat itu. Jadi secara figuratif ini merupakan semacam standar norma ya, kaidah-kaidah yang ada dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat pada zaman itu. Dan yang ketiga, arti secara teologis ya. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah gereja mulai dari abad pertama, kata kanon itu dipakai untuk menunjuk pada peraturan atau pengakuan iman ya. Tetapi pada pertengahan abad keempat itu dimulai oleh seorang yang bernama Athanasius. Kata kanon ini lebih sering dipakai atau menunjuk pada Alkitab yang memiliki 2 arti, yaitu yang pertama itu adalah daftar naskah kitab-kitab ya. Itu yang berjumlah 66 kitab yang telah memenuhi standar-standar peraturan-peraturan tertentu dan diterima oleh gereja-gereja sebagai kanonik yang diakui, yang diinspirasikan oleh Allah secara langsung. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kumpulan kitab-kitab ya, yang juga berjumlah 66 kitab yang diterima sebagai firman Tuhan yang tertulis, yang berotoritas penuh. Nah, inilah yang menjadi patokan bagi iman dalam kehidupan manusia. Jadi ini bagian yang pertama kita ketahui tentang kanonisasi Alkitab, yaitu memiliki 3 standar atau 3 pengertian. Yang pertama arti secara etimologis, yang kedua arti secara figuratif, dan yang ketiga arti secara teologis. Demikian.